guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Getiris. Buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku, thank you so much sudah balik lagi. Dan buat kamu yang baru datang ke channel aku, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku kembali lagi dengan review yang aku lakukan pertama kali di tahun 2021, yaitu dengan produk terbarunya Makeover. Di sini aku punya dua, ada Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion dan ada Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Actually, this cushion is made for dry and combination skin. So, ini menarik banget. Oke, so langsung aja kita ke reviewnya. Oke, seperti biasa, yang pertama akan aku bahas yaitu adalah packagingnya. Ini datang dengan packaging cushion pada umumnya. Beratnya juga berat cushion pada umumnya, yaitu 15 gram. Produk ini datang dengan box. Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini dia dilengkapi dengan puff dan di dalamnya itu ada kaca, yang kacanya itu cukup jernih. Oke, jadi mari kita baca dulu keterangannya. Produk ini diformulasikan khusus dengan Deep Hydrating Active Cushion Compact dengan coverage medium to full, mampu menghidrasi kulit secara intens hingga 24 jam. Dilengkapi dengan Soft Focus Agent Cushion, mampu menyamarkan pori-pori, garis halus, dan tekstur yang tidak merata, menjadikan wajah terlihat halus dengan tampilan radiant glow dengan proteksi UV formula SPF 50 PA+++, mampu menjaga kulit dari polutan radikal bebas akibat kontak berlebih dengan sinar matahari. Oke, so kalau gitu langsung aja kita ke demo pemakaiannya. Oke, nah sekarang itu jam 2, jadi aku mau sekalian langsung wear test tuh jam 2 deh. Dan ini tadi aku udah skincarean dan aku mau langsung pakai aja. BTW di sini aku ada di nomor W33 W33 Honey Beige. So if you new here, tipe kulit aku itu adalah extremely oily skin, acne prone with extremely oily skin. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Karena aku tertarik, nggak tahu kenapa. Aku tahu kalau kulit aku tuh oily, tapi ketika aku melihat ini pertama kali itu aku kayak langsung tertarik gitu, kayak gue harus beli, gue harus punya gitu. Nah ini kita pakai aja. BTW ini puffnya enak. Dan BTW cushion ini tuh finishnya adalah medium to full coverage. Ini untuk satu kali aplikasi, hasil yang dihasilkan oleh cushion ini itu adalah medium coverage. Jadi ini seperti yang kamu lihat, kalau bekas-bekas jerawat aku tuh masih tampak jelas. Nah, aku mau pakai dulu untuk seluruh wajah, habis itu aku mau timpa lagi untuk hasil yang lebih full coverage. Kalau misalnya kamu ciwi-ciwi pecinta natural look, kamu akan suka dengan satu kali aplikasi doang, karena sebenarnya itu kalau misalnya kulit kamu tuh udah flawless gitu, itu udah cukup sih. Tapi karena kulit aku tuh banyak dosa-dosanya kayak diri aku, jadi aku membutuhkan extra coverage. Dan ini setelah aku timpa lagi, it's nice. Ini bekas jerawat aku lumayan ketutup, tapi tetap masih kelihatan juga. Bukan salah cushionnya, karena emang bekas jerawat aku tuh yang parah gitu. Dan ini aku mau tumpuk sekali lagi, sekalian mau ngetes apakah dia cakey atau enggak kalau misalnya dipakai sebanyak 3 layer. Oke, kita tumpuk sekali lagi. Dan bekas jerawat aku lumayan hilang. BTW, cushion ini tuh ada cooling sensation-nya gitu. Jadi pas begitu diaplikasiin ke wajah, itu dia kayak ada rasa sejuk-sejuk dan adem-adem gitu. Nah, sampai di sini menurut aku kelebihan dari cushion yang Hydra gini adalah ketika kalian melayer cushion ini sampai 3 layer kayak aku, itu nggak akan cakey. Dan ini di bagian kulit aku sebelah sini yang nggak terlalu banyak bekas jerawatnya, itu hasil akhirnya sangat flawless, like flawless itu. Jujur sih sampai sini aku suka sama cushion ini, sama finishnya, sama hasil akhirnya. Jujur aku suka. Dan ini aku mau taruh untuk di under eye, apakah dia bisa nge-conceal under eye atau tidak. Tapi sepertinya sih bisa, karena under eye aku akhir-akhir ini juga gak terlalu parah, karena aku nggak melek malam-malam juga, jadi tidur cepet. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai ini doang dan nggak mau pakai concealer lagi untuk under eye kamu, itu cukup. Bagi aku sih cukup. Oke, jadi si cushion ini rasanya tuh ringan di wajah, ngeblurin pori-pori, dan hasilnya tuh flawless banget. Aku sih ngerasain hasilnya flawless banget. Terus yang lebih penting lagi, walaupun dia tuh namanya Hydra gitu, yang hydrating, tapi dia sama sekali nggak lengket di wajah. Kalau di wajah aku sih nggak lengket. Tapi itu kembali lagi ke kondisi kulit masing-masing. Di aku so far so good, nggak ada komplain macem-macem, nggak ada kepecian, nggak ada cakiness, nggak ada sticky, nggak ada greasy, nggak ada kelengketan, dan juga nggak berat. Ini nyaman banget.
nyaman banget dipakai. Nah, karena ini tuh hydra gitu, jadi hasil akhirnya udah pasti dewy finish. Ini seperti yang kamu lihat, ini hasil akhirnya sangat dewy, sangat kinclong, sangat reflektif. But it's okay, aku juga punya bedaknya. Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder untuk ngeset complexion yang sangat dewy. Adalah powder yang seri Hydra Stay juga. Cukup kecil, cuma 8 gram. Dia datang dengan box juga, sama kayak cushionnya. Dan ini tuh cuma tersedia dalam satu warna, yaitu warna translucent. Jadi ini tuh namanya adalah Hydra Stay Radiant Finishing Powder Smooth Skin Effect Translucent Seamless Finish Non-Drying Formula. Oh my god, lidah aku keseleo. Nah, ini tuh imut banget. Di dalamnya itu ada puffnya. Nah, puffnya itu segede ini. Aku juga nggak tahu akan membutuhkan waktu berapa lama ngeset seluruh wajah pakai puff yang sekecil ini, but it's cute. Dan puffnya tuh juga halus dan lembut gitu. Nah, ini tuh di dalamnya ada kayak gininya, ada pelapisnya. Bukan shifter sih, ini namanya kayak ya gituan. Nggak tahu namanya apa, tapi bukan shifter. Kalau shifter itu yang kayak jaring. Nah, terus si loose powder ini dia tuh mengandung glitter, which I love. Dia mengandung glitter, tapi glitternya tuh cimit-cimit banget. Glitternya tuh kecil banget. Nah, ini tuh punya keterangan loose powder translucent dengan formula yang non-drying menghasilkan tampilan akhir radian yang dapat digunakan untuk menjaga tampilan makeup tetap flawless. Diformulasikan dengan bahan aktif Deep Hydrating Actives untuk menjaga kulit terhindar dari kondisi kering selama pemakaian. Didesain khusus dengan light diffusing particles, formulanya mampu memberikan tampilan smooth ke wajah sehingga pori-pori dan garis halus tersamarkan. Aku nggak akan fast forward video ini biar kalian tahu seberapa lama yang dibutuhkan untuk menggunakan puff sekecil ini untuk ngeset muka selebar ini. Tapi mungkin kalau misalnya muka kalian tuh kecil, muka kalian kecil, lucu dan imut gitu, mungkin nggak akan selama aku ngeset complexionnya gitu. Jadi karena muka aku tuh lebar dan bulat gitu, jadi ya take more time to set this. Sabar aja ya, jangan di skip, jadi kamu tahu seberapa waktu yang dibutuhkan untuk ngeset complexion pakai puff sekecil ini. Oke, bedaknya juga bagus, bedaknya juga ngeblurin pori-pori gitu. Dan of course ya namanya powder, namanya loose powder, namanya powder itu pasti dia nge-mattifying gitu. Oke, I couldn't take this anymore. Mari kita ambil aja bedaknya pakai brush yang sangat besar ini supaya cepat selesai proses ngeset complexionnya. Oke, aku agak menyesal kenapa aku nggak melakukan ini dari tadi. Ya nggak apa-apa, namanya juga review kan. Kita harus menggunakan produk itu sebaik mungkin. Dan aku tetap harus ngasih tahu ke kalian experience aku, review aku yang sejujur-jujurnya. Oh ya, tentunya aku juga mau wear test, tapi karena hari ini tuh aku kayaknya nggak kemana-mana karena lagi hujan juga dan nggak ada kebutuhan, nggak ada keperluan untuk kemana-mana karena ya kita lebih baik emang stay home aja gitu. Oke, ini sekarang jam 2:30, aku lumayan cepet juga ngoceh sama dandannya tadi. Baiklah, aku akan lanjutin semuanya ini dulu and I will be right back to you after that. Hai, I'm back. Ini aku udah selesai make upan full face dan aku membutuhkan waktu untuk make upan tadi itu kurang lebih sejam karena aku memang mau santai-santai gitu sekaligus aku mau ngetes apakah dia oxidize atau enggak setelah sejam. Dan walaupun dia hydra gitu, apakah dia akan membuat aku oily dengan cepat? Tapi aku tidak cepat oily itu karena aku ngeset pakai loose powdernya yang Hydra Stay ini juga. Oke, kesimpulannya si cushion ini tidak membuat aku minyakan dengan cepat, tidak luntur juga. Aku tidak ngeset complexion aku ini pakai setting spray off the record, tidak. Aku tidak ngeset ini sama sekali pakai
setting spray apapun, aku cuma ngeset pakai si bedaknya ini doang. Nah, karena PT Paragon itu klaimnya banyak banget, jadi mari kita buktikan satu persatu setelah aku menggunakan produk ini selama 1 jam. Medium to full coverage, yes itu benar. Deep hydrating, ya dia hydrating, dia nggak cakey loh di wajah aku. Itu dia bener-bener, walaupun tadi aku pakai sampai 3 layer, dia nggak cakey di wajah aku. I love. Mampu menyamarkan pori-pori, iya aku ngerasa kalau ngeblurin pori-pori. Terus menyamarkan garis halus, iya ini jadi di sini nih biasanya ada garis gitu dan dia nggak cakey, dia nggak ngegaris. Dan tekstur yang tidak merata, kalau untuk tekstur sih lumayan juga, lumayan ngasih isi di kulit aku yang bertekstur gitu loh. Menjadikan wajah terlihat halus dengan tampilan radiant glow, iya dia flawless hasilnya dan sangat glowing sekali. Dan juga proteksi UV, mungkin untuk proteksi UV itu yang bisa ngetes dan bisa menguji kebenarannya hanyalah dermatologis, karena aku bukan dermatologis jadi aku tidak bisa menguji SPF-nya. Nah, kur selanjutnya untuk Hydra Stay Radiant Finishing Powder, dia juga punya berbagai macam klaim, dia punya klaim yang banyak juga guys. Smooth Skin Effect, iya aku ngerasa dia smooth, menghaluskan permukaan kulit gitu, jadi pas di aplikasi ini tuh dia rasanya halus gitu di kulit. Nah, terus ini Translucent Seamless Finish, iya dia nggak ada warnanya, dia nggak menambah warna dan nggak mengganggu warna cushion yang tadi aku pakai. Non-drying formula, aku nggak ngerti yang dimaksud non-drying tuh gimana, tapi ya namanya powder itu pasti dia akan nge-mattifying gitu. Aku nggak ngerti ini yang dimaksud non-drying di sini tuh gimana, tidak mengeringkan, tapi tidak mengeringkan apa, karena powder itu pasti dia akan nge-mattifying gitu. Jadi keunggulan makeover itu ngeluarin cushion itu shade-nya banyak. Nah, kalau nggak salah cushion ini keluar dalam 8 shades atau 6 shades kalau nggak salah. Kalau nggak 8 ya 6 shades atau malah mungkin lebih. Nggak perlu takut jadi keputihan atau abu-abu, because they're definitely yellow and warm undertone. Oke, aku akan wear test dulu ini sampai jam 5 atau jam 6. Biasanya kalau udah 2 jam 3 jam itu aku udah mulai minyakan. Jadi mari kita tunggu dulu sampai 3, 4, 5 jam yang akan datang. Jadi tadi aku pakai cushion ini jam 2 dan sekarang udah jam setengah 4 dan aku mau tes ini dulu untuk beberapa jam ke depan. Oke, jadi sekarang udah jam 17.22, jadi udah sekitar berapa jam tadi ya? Udah sekitar 3,5 jam, udah hampir 4 jam aku pakai cushion ini. Di kulit aku yang oily, si cushion ini jadi makin kusam. Nah, ini setelah 3,5 jam, hampir 4 jam itu dia masih, makeupnya masih utuh semua, nggak smear off, nggak luntur, nggak geser, nggak kemana-mana ya, literally makeupnya nggak kemana-mana, cuman emang kelihatan semakin kusam dan ya terasa oily, terasa agak berat. Makin ke sini makin lama makin kerasa agak berat, terus kayak agak greasy gitu, tapi dipegang kayak gini nggak ada yang nempel sedikit pun ke tangan, itu nggak ada sama sekali. It stays in place so well, jadi even though dia berminyak itu dia makeupnya nggak geser, nggak kemana-mana. Nah, buat kamu yang punya kulit dry to normal, kamu akan suka sama cushion ini karena ini emang bener-bener memberikan hidrasi seperti yang ditulis. Nah, kalau misalnya kulit kamu oily, kamu masih bisa pakai, tapi mungkin rekomendasinya tuh paling lama kamu cuma bisa pakai selama 5 jam, abis itu mungkin rasanya akan sangat nggak nyaman sekali. Nah, selain set pakai powder, mungkin kamu juga bisa semprot pakai setting spray untuk membuat makeup ini lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya kamu oily dan kamu pengen pakai pun nggak masalah, cuman mungkin durasi pakainya itu nggak akan selama kayak orang yang punya dry skin atau normal skin, karena ya cushion ini memang dibuat untuk dry and combination skin. Nah, kesimpulannya, apakah kamu perlu membeli cushion ini atau tidak, itu kembali lagi kepada kebutuhan kamu dan juga selera kamu. Kalau aku sih sebagai pemilik oily skin suka sama cushion ini, cuman kayak gitu, mungkin aku nggak akan pakai lama-lama, mungkin aku akan pakai maksimal selama 5 jam aja. Karena ini setelah 3,5 jam dan hampir 4 jam itu rasanya udah nggak nyaman di kulit aku gitu. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga review kali ini membantu. Finally, you reach the end of the video. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya. Jangan lupa untuk kasih aku jempol dan juga tinggalin aku komen. I'll see you guys again on my next video really soon with more exciting video. Of course, stay healthy, stay gorgeous. Love you so much as always. Thank you so much for watching. Bye.